Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah. Di Kabupaten Cirebon itu banyak sekali program yang terkait dengan pelayanan online, dan mudah-mudahan nanti di tahun depan itu desa-desa sudah berbasis aplikasi online. Dampak PMK di Koperasi Karangga 2 bulan 3 bulan ke depannya ini sangat memprihatinkan. Sari berita, pelayanan berbagai surat-surat kependudukan di tingkat desa harus lebih profesional dan berbasis online. Hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Kuningan mencapai 1.667 ekor. Saya M. Subhan, inilah berita daerah selengkapnya. Berita pertama, pelayanan berbagai surat-surat kependudukan di tingkat desa harus lebih profesional dan berbasis online. KK sama KTP di desa tuh Mas ya, sejauh saya melakukan pembaruan tersebut di desa tuh ya aman-aman saja. Pembenahan proses pelayanan maksimal harus terus dilakukan oleh pemerintah dari tingkat desa hingga tingkat yang lebih tinggi. Harapan tersebut diungkapkan Mutiara, warga desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Menurutnya hingga kini pelayanan di desanya sangat beragam terkait kecepatan pengurusan dokumen seperti KTP, KK, akta lahir, dan sebagainya. Pelayanan tersebut tentunya ke depan harus terus ditingkatkan hingga berbasis yang lebih maju lagi. Kebetulan saya tadi baru perbaruan KK sama KTP di desa tuh Mas ya, sejauh saya melakukan pembaruan tersebut di desa tuh ya aman-aman saja. Meskipun ya kalau ada kayak telat apa kayak buat nunggu buat jadi KK atau KTP yang baru tuh ya wajar lah, kan masih kayak sistem di desa kan mungkin kayak gitu, nunggu sebentar juga nggak apa-apa, yang penting sesuai aturan aja, sesuai kayak misalnya kita butuh kayak KTP sementara juga kita bisa dikasih gitu. Sementara itu peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di tingkat desa tengah diupayakan dengan sebaik mungkin di semua wilayah sampai berbasis digital atau online. Seperti yang diungkapkan KUU Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, Muali, yang juga sebagai Ketua Forum KUU se-Cirebon. Sekarang di Kabupaten Cirebon itu banyak sekali program yang terkait dengan pelayanan online, aplikasi-aplikasi. Dan mudah-mudahan nanti di tahun depan itu desa-desa sudah berbasis aplikasi online dengan pelayanan terhadap masyarakatnya. Nah, untuk saat ini ada beberapa desa yang sudah menggunakan cara pelayanan aplikasi. Tinggal nanti update langsung, itu secara identitas itu akan muncul dan bisa dilayani dengan baik oleh pemerintah desa setempat yang sudah punya aplikasi. Kalau saya yakin pemerintah desa itu tidak ada unsur pelayanan secara meminta administrasi, saya yakin sekali. Betul. Tetapi barangkali antara pihak masyarakat dengan pemerintahan desa kita yang punya kewajiban untuk melayani, memberikan sesuatu tapi unsurnya hanya misalnya setelah selesai pekerjaan itu barangkali ada misalnya ya berbentuk ala kadana, tidak ada unsur misalnya harus sekian. Betul. Harus sekian. Tidak ada, insya Allah. Masyarakat sangat berharap berbagai pelayanan di wilayahnya bisa cepat, tepat, serta bebas dari pungli dan tentu berbasis online. Aji Satria melaporkan. Mengenai hal tersebut berikut pendapat masyarakat yang berhasil kami himpun. Nama saya CAS, warga Cirebon bagian timur. Ketika saya mendampingi dalam pembuatan akte lahir warga Kabupaten Cirebon ya cukup baik sebetulnya. Itu layanan langsung yang dilayani di kantor Diskutcapil di Kabupaten Cirebon. Belum saya lihat di tingkatan desa maupun di kecamatan. Saya Via, warga Sumber Cirebon. Pendapat saya tentang administrasi kependudukan sekarang sudah cukup bagus. Tinggal masyarakat harus sadar diri ya, kalau mau urus-urus administrasi kependudukan, cukuplah urus sendiri gitu. Sesibuk-sibuknya sempatkan waktu untuk mengurus sendiri. Karena kalau sudah menyuruh orang lain itu nanti arahnya ke calo gitu. Nanti mereka minta jajan, minta apa.
Nama saya Reni Rizky dari Sumber. Kemarin saya habis bikin KTP untuk lamar kerja. Bikin KTP itu perekaman di Diskupcapil Kabupaten Cirebon. Menurut saya prosedurnya baik. Saya kemarin ngurus sendiri, nggak pakai calo. Habis pemotretan selesai, saya dijanjikan 14 hari setelah pemotretan. Dan disuruh pengambilan KTP-nya setelah 14 hari kerja itu di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Dan untuk membahas mengenai hal tersebut, kita akan dengarkan wawancara reporter Lengga Ferdiansah dengan Camat Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, Zuri Ashari. Terkait kepengurusan administrasi kependudukan nih, Pak Camat, mungkin bisa dijelaskan prosesnya seperti apa nih yang harus disiapkan oleh masyarakat untuk KTP ataupun kartu keluarga nih, Pak Camat? Oke. Dan pengurusan KTP atau kartu keluarga itu kan masyarakat bisa langsung ke kecamatan gitu ya. Karena kan untuk Susukan Lebak relatif dekat lah antara desa dengan kecamatan. Bagi yang misalnya belum direkam bisa perekaman, pemotretan juga ada di kecamatan gitu. Misalnya ada hal-hal yang lain terkait kependudukan itu di kecamatan, terutama kaitan dengan KTP dan KK. Mungkin apa yang harus dipersiapkan dari awal nih? Dari awal, Ya. misalnya nih, yang belum punya KTP, katakanlah yang bersangkutan belum 17 tahun ya, kemudian masuk usia 17 tahun kan bisa perekaman, pemotretan, itu kan lebih diutamakan yang KTP pemula, tinggal membawa kartu keluarga kan gitu, kartu keluarga. Baik, Pak Camat, ini kan kerap ditemukan nih keluhan-keluhan masyarakat bahwa untuk kepengurusan baik itu KTP maupun keluarga ini biasanya cukup sulit. Sebenarnya apa nih yang menjadi kendala mereka nih, Pak Camat? Sebetulnya kalau cukup sulit mungkin juga enggak ya, itu tergantung gini, mungkin ini. Pada saat yang bersangkutan misalnya mengurus katakanlah membuat kartu tanda penduduk misalnya pada saat mau perekaman data seperti beberapa saat yang lalu itu katakanlah itunya towernya ada gangguan gitu. Kan sekarang kita masih dari Kecamatan Susukan Lebak itu ya ke Karangsembung, ke Mundu, dan ke Sumber gitu. Manakala katakanlah di salah satu BTS-nya ada yang terganggu, otomatis kita ikut terganggu. Itu salah satu kendala yang sering kita alami apalagi di musim hujan gitu, Mas. Baik, Pak Camat, untuk kepengurusan administrasi kependudukan ini seperti KTP maupun KK ini kan bisa diproses langsung oleh masyarakatnya itu sendiri. Namun pada kenyataannya tidak sedikit juga yang melakukan proses pembuatan administrasi kependudukan tersebut melalui orang lain ini, Pak Camat. Tanggapan? Nah, ini mungkin salah satu penyebab mungkin ya agak lama. Misalnya dikumpulin dulu, nunggu berapa orang baru ke kecamatan. Tapi kalau langsung mah kan relatif lebih cepat. Hanya mungkin ya nanti kalaupun ngantri ikut hal yang wajar lah ya, karena namanya juga gantian. Kalau lagi kosong kan ya tentu dia langsung. Begitu. Itu mungkin salah satu penyebabnya kenapa rada lama. Tapi pada dasarnya pembuatan KTP atau kartu keluarga itu kan yang bersangkutan datang. Ada kalanya mungkin minta tolong ke orang, ya tentu ada juga yang seperti itu. Sebenarnya untuk pencetakan KTP elektronik maupun KK ini durasinya berapa lama ini? Kalau kartu keluarga itu kan sudah ke email masing-masing, Mas. Jadi artinya bisa dicetak sendiri, di print out sendiri. Pada saat yang bersangkutan misalnya kita nih membuat KTP KK ya, udah jadi KK. Nah itu kan di email ke kita, KK-nya itu di print sendiri kan bisa. Kalau kartu keluarga. Kalau kartu tanda penduduknya sendiri, memang sementara ini Kecamatan Susukan Lebak khususnya itu belum bisa ngeprint di kecamatan, masih di Diskupcapil, di Sumber gitu, Mas. Pak Camat, mungkin apa pesan Pak Camat nih kepada warga Susukan Lebak nih khususnya? Yang pertama itu diupayakan ya, disempatkan kalau ngurus KTP atau KK datang langsung ke kecamatan. Ini kan lebih mempermudah gitu ya, mempermudah. Tentu memang ada kalanya ada hambatan, itu pun umumnya terkait dengan teknis seperti yang saya maksudkan tadi. Ada kalanya towernya kena petir misalnya di tempat ini sehingga berpengaruh ke kita gitu. Nah oleh karena itu sebaiknya KTP itu diurus sendiri oleh masyarakat ke kecamatan. Di petugas-petugas kami juga sudah ada dan standby. Insya Allah akan lebih cepat maksudnya gitu. Baik. Berita selanjutnya, anggota DPRD Kota Cirebon mendesak pemerintah setempat segera menertibkan dan menata aset milik daerah. Desakan ini disampaikan Komisi 1 dan 2 saat rapat bersama mitra kerja. Saat ini banyak aset tanah yang dikuasai perorangan atau kelompok sehingga perlu penertiban oleh petugas di lapangan
khususnya bangunan-bangunan tak berizin. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Cirebon, Tunggal Dewananto, mengatakan persoalan penguasaan lahan milik pemerintah sudah berlarut-larut. Misalnya, lapak PKL di sepanjang bantaran Kali Sukalila, bangunan liar di Kompleks Pemakaman Kutiong dan Sentiong, Kecamatan Harjamukti, hingga kawasan olahraga Bima. Oleh sebab itu, meminta pemerintah kota mengaktifkan kembali tim percepatan penertiban dan pengendalian aset yang dibentuk tahun 2017. DPRD Kota Cirebon akan menginventarisir bangunan tak berizin untuk segera diselesaikan secara bertahap. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cirebon, Watid Sahriar, mengaku keberatan jika dinas teknis enggan menertibkan bangunan liar hanya karena bukan aset pemerintah kota dan takut berbenturan dengan masyarakat. Beralih ke Kabupaten Cirebon, pengembangan usaha di Kabupaten Cirebon dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang tertarik berinvestasi. Jadi misalkan ada investor yang akan berinvestasi, tinggal kontak. Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Cirebon membuka kesempatan seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di Kabupaten Cirebon. Demikian disampaikan Bupati Cirebon Haji Imron kepada media terkait progres investasi. Pihaknya mendukung masyarakat yang berencana mengembangkan usahanya dikarenakan potensi di Kabupaten Cirebon sangat besar. Sehubungan dengan kantor kepengurusan Satgas Percepatan Investasi yang belum nampak aktivitasnya, Bupati Imron mengatakan teknologi memberikan kemudahan komunikasi sehingga pelayanan terhadap investasi dilaksanakan secara fleksibel. Jadi sifatnya nanti kan ada komunikasi, misalkan ada sampean nih membawa investor, tinggal ngomong nanti bisa dibicarakan gitu. Kita kan sudah ada alat-alat komunikasi, jadi misalkan ada investor yang akan berinvestasi, tinggal kontak apakah ngomong secara person dulu atau memang secara tim ngobrol. Jadi sifatnya fleksibel yang harus di tiap hari ngantor, kalau kantor sebab yang ikut di sana itu kan juga dia sebagai pegawai-pegawai di tempat-tempat lembaga masing-masing. Ditambahkan Imron, Pemkab Cirebon sangat terbuka ketika investasi yang dilakukan tersebut ditujukan kepada wilayah kawasan industri di Cirebon Timur. Aura Aulia melaporkan. Pemerintah desa didorong untuk mengelola sampah secara maksimal. Laporannya disampaikan Yulianti. Menjalankan satu ketentuan itu diperlukan juga sifatnya yang berupa sanksi. Desa-desa di Kabupaten Cirebon didorong untuk menyelesaikan sampah. Beberapa desa diarahkan menjadi proyek penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon. Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan mengungkapkan, permasalahan yang dihadapi desa yaitu sampah yang tidak terpilah dari rumah. Walau sejumlah desa telah memiliki insinerator atau alat pemusnah sampah, tetapi kapasitasnya tidak memadai karena banyaknya sampah. Menurutnya, penanggung jawab terhadap penyelesaian sampah mencakup peran 3 klaster, yakni pemerintah daerah melalui DLH yang bertanggung jawab dari TPS ke TPA. Sampah berasal dari rumah tangga menjadi tanggung jawab desa, sedangkan di rumah adalah kewenangan masyarakat. Ketika 3 klaster ini semua berperan maksimal, maka permasalahan sampah akan tertuntaskan. Disinggung mengenai penangguhan dana desa bagi desa yang tidak maksimal dalam pengolahan sampah, Iwan menyebutkan upaya kerjasama tersebut sedang dikomunikasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD. Sejauh ini belum, tapi itu menjadi salah satu bentuk upaya ya, karena gini, peran DPMD sendiri sangat vital untuk bagaimana menertibkan desa atau mengajak desa mengelola sampah, karena tentu pengaturan tentang desa termasuk di dalamnya pendanaan tentang desa ada di DPMD. Jadi kami juga sangat membutuhkan dukungan DPMD. Saya sepakat bahwa misalkan persyaratan pencairan itu ketika desa itu sudah terbukti melakukan upaya pengelolaan sampah. Jadi bukan berarti kayaknya kita maksudnya menertibkan gitu. Kan menertibkan atau menjalankan satu ketentuan itu diperlukan juga sifatnya yang berupa sanksi agar ketaatan terhadap aturan itu bisa berjalan baik. Iwan Ridwan menambahkan, upaya lain yang diharapkan dilakukan melalui kewenangan desa, yaitu desa bisa membuat komunitas pegiat lingkungan yang concern memberdayakan diri untuk pengolahan sampah. Selain itu, rencana besar ke depan mengenai pengelolaan sampah tersebut menjadi bagian rencana bisnisnya BUMDes. PT KAI Daops 3 Cirebon menggelar screening dan deteksi penyakit tuberkulosis TBC kepada semua pegawai dan masyarakat sekitar.
Dalam rangka menyukseskan program pemerintah dalam hal menangani penyebaran penyakit TBC atau tuberkulosis, PT KAI Daop 3 Cirebon bekerjasama dengan unit pelaksana terpadu UPT Puskesmas Nelayan menyelenggarakan screening dan deteksi penyakit tuberkulosis TBC kepada pegawai KAI, porter, para penumpang kereta api dan masyarakat secara gratis selama 1 hari. Kepada RRI, Manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon Suprapto mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program TOS TBC, temukan dan obati sampai sembuh TBC yang pendanaannya dibantu oleh pihak USAID. Kegiatan tersebut bertajuk Investasi untuk Eliminasi TBC Selamatkan Bangsa, melibatkan 6 tenaga kesehatan dari UPT Puskesmas Nelayan dengan target dapat melayani 200 orang. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan kuman Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan dan harus ditangani dengan serius. Tuberkulosis yang dapat menyerang organ tubuh, terutama paru-paru itu merupakan masalah kesehatan terbesar di dunia setelah HIV. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), di Indonesia kasus TBC mencapai 1 juta kasus dan jumlah kematian akibat penyakit tuberkulosis diperkirakan mencapai 110.000 kasus per tahun. Dalam rangka menyukseskan program pemerintah dalam hal menangani penyebaran penyakit TBC atau tuberkulosis di lingkungan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Cirebon, 15 Juni, selama 1 hari, pihak PT KAI Daop 3 Cirebon bekerjasama dengan unit pelayanan terpadu atau UPT Puskesmas Nelayan menyelenggarakan kegiatan screening dan deteksi penyakit tuberkulosis atau TBC kepada para pegawai PT KAI, porter, para penumpang kereta api, dan masyarakat di sekitar stasiun Cirebon secara gratis. Kegiatan ini merupakan bagian dari program TOS TBC atau program Temukan dan Obati Sampai Sembuh TBC yang pendanaannya dibantu oleh pihak USAID. Adapun tema kegiatan bertajuk Investasi untuk Eliminasi TBC Selamatkan Bangsa. Total sebanyak 6 tenaga kesehatan dari UPT Puskesmas Nelayan dilibatkan guna melayani para peserta screening di stasiun Cirebon. Ditargetkan ada sebanyak 200 orang yang kita layani. Lebih lanjut, Suprapto berharap dengan kepedulian dan kerjasama dari seluruh stakeholder bisa mewujudkan mobilitas di transportasi kereta api yang sehat, aman, nyaman, dan cepat. Kelancaran mobilitas transportasi kereta api diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di masa yang akan datang. Nono Kartono melaporkan. Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar memastikan anggotanya tidak terlibat pungutan liar. Kepastian ini setelah 12 orang tua anak-anaknya yang diamankan di Polsek Gunung Jati dipanggil dan dimintai keterangan di Mako Polres Cirebon Kota. Sebelumnya menyebar isu kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh anggota Polsek Gunung Jati yang telah ditangani Propam. Setelah dilakukan penelusuran, terungkap bahwa isu yang berasal dari salah satu orang tua berinisial M itu tidak benar. Kini M telah meminta maaf secara tertulis baik kepada institusi kepolisian maupun masyarakat karena telah membuat gaduh dan berita ini sempat viral di media sosial. Hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Kuningan mencapai 1.667 ekor. Susu sampai 34-35 ribu liter per hari, sekarang cuma 24.000. Hewan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku PMK di Kabupaten Kuningan mencapai 1.667 ekor. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Peternakan Dinsnakan Kuningan, pada Rabu 15 Juni 2022 jumlah sapi yang suspek baik pedaging maupun perah mencapai 1.667 ekor dengan kematian 47 ekor, sakit 1.231 ekor, potong bersyarat 79 ekor, dan sembuh 310 ekor. Pesatnya angka penyebaran virus PMK berdampak pada sapi perah yang terjangkit PMK, akibatnya produksi susu menurun. Tim Respon Cepat PMK Koperasi Serba Usaha Karya KSU Nugraha Jaya Jonais mengungkapkan untuk menangani ribuan sapi perah yang terpapar PMK, pihaknya melakukan penanganan semaksimal mungkin untuk mengurangi dampaknya. Pihaknya menyebutkan sangat menunggu upaya pemerintah dalam membantu penanganan PMK untuk para peternak. Dampak PMK di Koperasi Karya Nugraha ya untuk koperasi ya ini mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan ya ini sangat memprihatinkan. Kenapa dibilang sangat
memprihatinkan. Kemungkinan ini untuk karyawan juga sekarang ada 76, dulunya susu sampai 34-35 ribu liter per hari, sekarang cuma 24 ribu, udah enggak ada, udah hampir 10-11 ribu liter per hari. Di tempat yang sama, pengurus KSU Karya Nugraha Jaya, Udir Sudirja, untuk menanggulangi bencana non-alam pada sapi, pihaknya membantu para peternak dalam pemberian obat-obatan dan upaya lain untuk menangani penyebaran PMK. Saat ini pihaknya berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan bagi para peternak, karena jika kondisi PMK tidak segera ditangani, maka akan berimbas pada pengurangan karyawan atau menonaktifkan sementara karyawan hingga kondisi keuangan stabil. Andini Rahmawati melaporkan. Laporan Andini tersebut mengakhiri seluruh rangkaian berita daerah pagi hari ini. Saya M. Subhan, selamat pagi. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.